isma rabbika wa tabattal ilaihi tabtila. Rabbul masyriqi wal maghrib, la ilaha illa huwa fattakhudhu wakila. Shadaqallahul azim. Wadhkur isma rabbika. Allah berfirman dalam ayat itu, dan apabila kita terjemahkan ke dalam bahasa kita, wadhkur isma rabbik, dan sebutlah nama Tuhanmu, wa tabattal ilaihi tabtila, dan beribadahlah kamu kepadanya dengan ibadah yang tekun. Rabbul masyriqi, yaitu Tuhan timur, Tuhannya masyriq wal maghrib, dan penguasa maghrib. La ilaha illa huwa, tidak ada Tuhan melainkan Dia. Fattakhidhu wakila, dan jadikanlah Allah itu sebagai pelindung kita semuanya di dalam segala aspek kehidupan kita. Hadirin yang berbahagia, kalau kita lihat di dalam ayat tersebut ada dua perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama yaitu perintah untuk banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala. Kita sebagai hamba Allah, di mana kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dari asal yang tidak ada menjadi ada. Dan tentunya kita akan juga kembali menghadap Allah Subhanahu wa taala. Nah, pada saat kita hidup di dunia ini, bahwa kita tidak bisa menentukan nasibnya sendiri, tapi ada yang skenario yaitu Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh karenanya di dalam segala aktivitas kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala, jangan sekali-kali melupakan Allah sebagai pencipta kita. Allah yang memberikan segalanya untuk kita semuanya. Dan sehingga di dalam kehidupan ini, apabila kita selalu menyebut nama Allah, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, banyak manfaat yang akan kita rasakan. Dan tidak semata-mata Allah memerintahkan untuk memperbanyak zikir kepadanya kalau tidak ada manfaat untuk kita. Di antaranya ketika kita memperbanyak zikir kepadanya. Bahkan kalau seseorang, kita sebagai hamba Allah lupa dan tidak ingat kepada Allah, itu adalah merupakan orang yang sombong, orang yang tinggi hati, dan bahkan akan mati hatinya. Sehingga ada pendapat mengatakan, kalau orang 40 hari tidak makan akan mati, 4 hari tidak minum dia akan mati, 4 menit dia tidak menghirup oksigen dia akan mati, dan 4 detik tidak berpikir kepada Allah, niscaya hatinya akan mati. Oleh karena itu, kita sebagai hamba Allah, dimanapun kita berada, apapun tugas kita, apapun posisi kita, jabatan kita tetap tidak boleh melupakan Allah Subhanahu wa taala. Manfaat yang pertama, ketika kita banyak berzikir kepada Allah, di mana Allah berfirman, "Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub." Ingatlah bahwa ketika seseorang banyak mengingat Allah, berzikir kepada Allah, yaitu dengan mengucap asma-asma Allah yang agung, dengan memperbanyak membaca tasbih, membaca takbir, membaca tahmid dan tahlil, bacaan-bacaan Al-Quran, yaitu nama-nama yang ada kaitan dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Niscaya Allah berfirman, untuk itu tatma'innul qulub, akan menjadi tenang hati kita semuanya. Manakala hati gundah, mana hati tidak tenang, itu harus segera dibawa untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, manfaat daripada zikir itu, ketika Allah memerintahkan memperbanyak zikir kepadanya, maka Allah berfirman bahwa udhkuruni adzkurkum. Banyaklah ingat
kepadaku, kata Allah, azkurkum, niscaya kami akan selalu mengingat kamu. Jadi kalau kita ingin diingat oleh Allah, dalam artian ingin selalu mendapat banyak rahmat Allah Subhanahu wa taala yang kita rasakan, maka kita harus memperbanyak zikir kepadanya. Dan di mana para ulama juga mengatakan bahwa zikir ini akan menghilangkan penyakit-penyakit di dalam hati kita sekalian. Zikir merupakan terapi penyakit yang mengendap di dalam hati, yang tertoreh di dalam hati kita semuanya. Karena hati sebagai motor penggerak di dalam segala amalia kita. Sehingga Nabi mengatakan, ala inna fil jasadi lamudghatan. Ingatlah bahwa pada jasad manusia itu ada segumpal darah, kata Rasul. Idza saluhat, apabila yang itu beres, saluhat jasadu kullu, maka beres semua jasad. Wa idza fasada, dan apabila yang satu itu rusak, kata Rasul, fasada jasadu kullu, maka jasadnya akan rusak. Ala wa yaqul, ingat bahwa yang segumpal darah yang terdapat di dalam jasad manusia itu adalah hati. Nah, hati kadang-kadang di mana hati itu ada yang gundah, kadang-kadang hati itu sakit, ada qalbun marid, dan tentu harapan kita semuanya ingin bahwa hati itu menjadi qalbun salim, hati yang selamat. Nah, di dalam hal ini bahwa untuk mengusir penyakit-penyakit, untuk menterapi penyakit yang ada di dalam hati, diantaranya adalah dengan memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan zikir itu bukan hanya dengan lisan saja. Sehingga para ulama menyebutkan zikir itu ditempuh dengan 3 cara. Pertama ada zikrun bil lisan, zikir dengan lisan kita, yaitu mengucap pujian-pujian untuk memuji keagungan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua zikrun bil qalbi, yaitu zikir dengan hati kita. Hati kita selalu berzikir, mengingat Allah, sehingga penyakit-penyakit dalam hati kita akan terusir. Di antaranya penyakit itu seperti ada penyakit riya, ada penyakit ingin terpuji orang lain, ada penyakit sombong, ada penyakit gelim dan sebagainya. Maka ketika zikir diperbanyak, maka itu akan terusir dan akan lenyap itu penyakit. Kemudian yang ketiga itu zikrul bil arkan, yaitu zikir dengan jiwa raga kita. Telinga kita digunakan untuk berzikir. Artinya telinga yang zikir itu selalu mendengarkan kepada nasihat-nasihat agama dan tidak mau mendengarkan pendengaran atau perkataan-perkataan yang bisa menjerumuskan kepada dosa kita. Tangan juga itu kalau dibawa zikir kepada Allah, maka tangannya akan selalu digunakan dan berbuat untuk sesuatu yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaki yang berzikir itu arkan, maka langkah-langkahnya tidak lepas dari apa yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah perintah yang pertama dari seorang khalik kepada makhluknya, yaitu agar kita semuanya selalu memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, perintah untuk kita dari Allah Subhanahu wa taala, wa tabattal ilaihi tabtila, dan beribadahlah kamu sekalian, yaitu dengan ibadah yang tenang, ibadah yang tekun. Ibadah, para ulama telah memberikan definisi. Apa itu yang disebut dengan ibadah? Syekh Az-Jurjani di dalam kitab At-Ta'rifat, beliau mengatakan al-ibadatu fi'lul mukallaf ala khilafi hawa nafsihi ta'ziman li rabbih. Bahwa yang disebut dengan ibadah adalah perbuatan mukallaf. Artinya orang mukallaf itu orang-orang yang sudah dikenai beban, orang yang sudah dewasa, orang yang sudah tabligh, sudah baligh, orang yang balik atau dewasa, di mana punya beban untuk melaksanakan tugas-tugas dari Allah Subhanahu wa taala. Dan indikator yang dikatakan ibadah, manakala apabila kita lakukan, maka hawa nafsu selalu menolaknya. Ala khilafi hawa nafsihi ta'ziman li rabbih, itu sebagai mengagungkan kepada penciptanya. Jadi kita bisa mengukur bahwa yang dikatakan ibadah adalah perbuatan-perbuatan yang dimana hawa nafsu selalu menolaknya. Manakala badan kita sedang sehat,
Kemudian ada tuntutan dari Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan sholat, untuk melakukan ibadah puasa. Kadang-kadang nafsu menolaknya, kadang-kadang nafsu melarangnya. Apabila itu dilarang, apabila kemudian nafsu tidak diikuti, maka itulah salah satu indikator di dalam perbuatan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang ada kaitan dengan badaniah kita. Jadi badaniah kita mana dituntut selalu ditolak oleh hawa nafsu kita. Kemudian manakala kita memiliki finansial, di situ ada kewajiban zakat, ada kewajiban infak, ada kewajiban sedekah. Kemudian nafsu menolaknya juga. Sehingga ketika kita ada kadang-kadang itu tidak ingat bahwa rezeki itu dari Allah Subhanahu wa taala dan masih ada hak-hak para fuqara, para masakin, para asbab yang lain yang ada pada hak kita. Tetapi kadang-kadang nafsu menolaknya untuk itu. Dan sehingga perbuatan itu apabila kita lakukan, apabila kita keluarkan, maka itu termasuk kategori ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita di dunia ini dituntut bahwa kehidupan kita dimanapun kita berada, siapapun orangnya, apapun posisinya, maka tidak boleh lepas daripada ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan niat di mana ini adalah karena Allah. Kenapa kita beribadah hanya kepada Allah? Allah menjelaskan Rabbul Masyriq wal Maghrib, karena Allah penguasa Maghrib dan penguasa Masyriq dan Maghrib. La ilaha illa huwa, tidak ada Tuhan kecuali Dia, kecuali Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya fattakhidhu wakila. Perintah Allah untuk kita semuanya bisa banyak berzikir kepada Allah, kemudian harus beribadah kepada Allah, juga kita harus selalu meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semuanya diberikan taufik dan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, harus selalu melaksanakan zikir kepadanya dan selalu melaksanakan ibadah dengan tekun, dan kita selalu mendapat perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.